Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan informasi updating berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step. Dan di sini admin akan mencoba merangkumkan berbagai macam informasi ya yang ada di dalam komunitas Pi Network. Nah, di sini admin akan membuka yang pertama adalah Twitter dari Pi Clubhouse. Ini cukup mantap sekali ya. Nah, ini juga memberitakan seputar informasi berkaitan dengan perusahaan Fintechcare atau Finvestcare di Vietnam dan juga Korea. Ini telah menjadi mitra resmi dari Pi Community. Kemudian dengan menerima Bitcoin dalam bentuk kontrak dan juga perjanjian telah membuktikan bahwa jaringan Pi akan menjadi mata uang tanpa batas di masa depan. Jadi kalau kita lihat informasi yang pertama sudah sangat mantap. Saya akan memberikan angin-angin surga ya, dan sekali lagi di sini admin hanya sekedar untuk mereview ya informasi berdasarkan komunitas di dalam saluran Twitter. Nanti rekan-rekan itu juga bisa mentelusuri di dalam Twitter yang admin sebutkan ya. Jadi rekan-rekan juga bisa untuk mengecek atau cross check. Jadi rekan-rekan jangan ditelan mentah-mentah ya, rekan-rekan juga bisa untuk melakukan semacam cross check dan juga analisa secara mandiri. Karena di sini proyek Pi Network itu sudah diikuti lebih dari 50 juta pengikut ya. Maka dari itu ya perkembangan sangat masif sekali dan sangat banyak sekali di kalangan komunitas. Kemudian kalau kita lihat di dalam saluran Pi Clubhouse, nah di sini untuk Pi Clubhouse juga merupakan salah satu saluran edukasi dan juga host Pi Express. Kemudian kita juga bisa melihat ya diikuti 16.000 pengikut dan postingannya itu juga cukup lumayan rajin ya. 2 hari yang lalu itu juga ada semacam informasi yang berkaitan dengan wallet ya. Nah di sini untuk daripada Pi Clubhouse juga memberikan semacam edukasi. Yang pertama tentang dompet non kustodial. Ini juga dijelaskan definisi sederhana dari dompet non kustodial adalah dompet hak asuh mandiri ya, di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengendalikan dananya. Jadi dompet yang bersifat terdesentral, dan kalau rekan-rekan lupa paspor, lupa prasasti ya sudah hilang semuanya ya, tidak ada pemulihan. Ini adalah kelemahan daripada dompet non kustodial, kurang lebih ya seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa untuk melanjutkan berikutnya. Anda pasti pernah mendengar ungkapan dari beberapa kali ya tentang Pi Network, dan ini dimulai selama periode testnet ketika core team meminta komunitas untuk memilih antara dompet kustodial dan juga dompet non kustodian. Dan kami memiliki konsensus yang lebih tinggi untuk dompet non kustodian. Jadi di sini ya sekali lagi untuk dompet Pi Network itu adalah dompet non kustodian ya, yaitu rekan-rekan wajib untuk menyimpan kode prase. Nah kemudian kita juga bisa melihat kedua dompet memiliki sisi baik dan buruk, tetapi akan fokus pada dompet non kustodian. Nah sekali lagi di sini Pi Network menggunakan dompet non kustodian, yang mana di sini rekan-rekan wajib untuk menyimpan kode prase ya. Sekali lagi wajib disimpan, dicatat di dalam kertas, jangan sampai hilang. Karena di sini kalau hilang ya hilang semua aset rekan-rekan ya, tidak bisa diakses. Kemudian untuk keuntungannya sendiri adalah Anda adalah satu-satunya pemilik dompet dan juga kunci pribadi ya atau prasasti, dan core team tidak dapat untuk mengaksesnya ataupun orang lain. Jadi sama halnya dengan MetaMask, Trust Wallet dan lain sebagainya ya, itu adalah dompet non kustodial yang mana harus diamankan untuk kode prasenya. Kemudian di sini bukan server Pi, kekurangan dompet Anda tidak dapat dipulihkan dari server jika prasasti Anda hilang. Jika Anda melakukan kesalahan selama proses migrasi, koin Anda yang dimigrasikan tidak dapat dikembalikan dari dompet tujuan pengirim ya. Ini adalah informasi yang sangat penting sekali berkaitan dengan dompet Pi. Kemudian secara umum menggunakan dompet non kustodial sangatlah rumit dan juga membutuhkan banyak keamanan dan perhatian. Ya intinya rekan-rekan tinggal disimpan saja kode prasenya ya, itu sudah beres. Kemudian di sini mungkin ya sebentar lagi akan memasuki fase berikutnya, karena beberapa waktu yang lalu itu juga ada semacam pembaharuan fitur ya, dengan adanya semacam tambahan fitur baru yaitu kode QR untuk melakukan transaksi dengan scan barcode. Nah di sini juga ada semacam memo dompet Pi dijelaskan secara sederhana. Memo biasanya merupakan pesan singkat yang ditulis. Nah oke rekan-rekan, dan di sini juga dijelaskan untuk daripada memo dompet Pi. Yang mana di sini juga ada semacam memo ya. Secara sederhana memo biasanya merupakan pesan singkat yang ditulis oleh seseorang atau departemen dalam suatu organisasi, perusahaan dan lain-lain. Kemudian ini adalah singkatan dari memorandum. Kemudian juga sejumlah pemahaman untuk daripada Pi Clubhouse ini juga merupakan
cara identifikasi ya. Jadi mungkin rekan-rekan itu yang melakukan pengiriman ke dalam dompet wallet ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah pemain testnet, mainnet, ataupun yang ingin mentransfer daripada dompet yang lain, misal dari dompet Sai Network ataupun dompet Cosmos ya ke dalam Binance ataupun ke dalam dompet yang lain, itu biasanya itu juga ada semacam memo. Nah, memo tersebut itu memang biasanya digunakan untuk memverifikasi ya, kurang lebih seperti itu, dan untuk menyatakan ya semacam memorandum atau pesan singkat. Nah, Pi Network sendiri juga mengadopsi sistem memo. Jadi di sini ada semacam informasi updating yang terus berkembang ya untuk daripada pembaharuan tentang fitur-fitur Pi Network ke depannya. Dan sekali lagi ini cukup simpel dan sangat sederhana. Kemudian untuk menggambarkan dan memberikan rincian tentang suatu transaksi atau TX ya. Dan ini juga biasa disebut dengan memo of chain dalam beberapa kasus. Kemudian dimulai dari transaksi umum P2P. Ini dapat digunakan untuk memasukkan informasi tentang transaksi P2P ya. Nah, kemudian juga dijelaskan, ini juga cukup lumayan panjang sekali. Terlihat hampir sama dengan fitur di aplikasi bank tradisional, di mana Anda dapat memasukkan tujuan TRX dan nama penerima ya, namanya deskripsi penerima manfaat. Dalam penggunaan menengah yang kompleks dapat digunakan oleh perusahaan. Kemudian juga disebutkan di sini juga ada Pichen Mall, Epi Mall, Pitugu dan lain-lain. Dan juga pelanggan mereka untuk memasukkan informasi penting terkait dengan pembayaran, yaitu adalah dengan memo tadi. Contoh di sini, jika saya ingin membeli kantong beras atau sekantong beras dari Epi Mall, saya akan memasukkan nama penjual, kemudian apa yang saya beli dan jumlah produk yang saya beli. Nah, sekarang dengan informasi ini, perusahaan akan dapat dengan cermat mengidentifikasi tujuan pembayaran dan juga melacaknya hingga ke penjual. Tahap yang lebih kompleks adalah ketika Pi Network ingin berinteraksi dengan bursa dan juga kasus penggunaan lintas batas atau cross border lainnya di masa yang akan datang. Kemudian saat mengirim koin ke dalam bursa ya, nah ini tadi admin juga sempat menyinggung, Anda perlu menambahkan kode seperti tag tujuan. Ini untuk memastikan koin Anda disimpan dengan benar ya di alamat dompet. Kemudian mari kita beri contoh untuk membuat dompet Pi dengan pertukaran. Di sini Anda harus menyetor 2 Pi. Jika kita mempunyai jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Nah, di sini juga disebutkan pertukaran akan menerima total 2 juta Pi di akun mereka di bawah segmen pembuatan dompet. Kemudian juga dengan berbagai memo ini, mereka juga dapat menetapkan masing-masing 2 Pi ke setiap dompet Pi yang dibuat ya. Ini adalah semacam gambaran untuk daripada memo ya rekan-rekan. Jadi Pi Network itu juga ada semacam fitur baru, yaitu fitur memo ya. Nah, ini adalah perkembangan secara step by step untuk project Pi Network. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa ditelusuri secara mandiri ya untuk daripada perkembangan Pi Network. Kemudian di sini admin kembali membuka di dalam Pi Clubhouse. Nah, 1 hari yang lalu ini juga ada semacam berita Hotel Apollonia di utara Republik Makedonia. Di sini juga menerima sekitar 0, sekian Pi ya per malam untuk ruangan yang bagus. Kemudian juga sangat menarik untuk diketahui. Intinya di sini untuk daripada transaksi Pi Network ya, pembayaran dengan menggunakan koin Pi sudah menyebar ke seluruh dunia di berbagai benua. Jadi bukan hanya di Asia dan bukan hanya ada di Cina, Indonesia dan lain sebagainya ya, bahkan juga ke Eropa dan Amerika. Nah, ini juga ada semacam bukti-bukti. Nah, ini pembayaran dengan menggunakan koin Pi sekitar 0,00 sekian Pi ya. Intinya bagi rekan-rekan yang memiliki 1 koin Pi ya, bisa dikatakan cukup besar sekali ya. Ini bisa menginap di hotel. Nah, ini adalah warga Eropa. Sekali lagi di sini ya, mungkin sekian dulu konten dari admin ya. Nanti rekan-rekan juga bisa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar berkaitan dengan perkembangan Pi Network menuju ke pembayaran real ya, lintas batas, lintas negara, dan semoga saja benar terrealisasi. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.